Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tutor DSD. Kali ini kita akan coba jawab soal nomor 2 di UTS DSD tahun 2023. Soalnya bagaimana Anda mengimplementasikan flip-flop D dengan gerbang NAND. Berikan diagram logika dan kode PHDL-nya. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu tahu apa itu data flip-flop dan gimana caranya bikin rangkaian data flip-flop menggunakan NAND. Nah, data buat diagram logiknya seperti ini ya, buat data flip-flop ini. Jadi intinya data flip-flop ini sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menyimpan satu bit data informasi seperti itu. Nah, flip-flop sendiri itu dia fokusnya pada ini, pada disebutnya rising edge. Nah, ini merupakan rising edge. Ketika dia naik, dia akan mencatat datanya, kondisinya apakah high, low, atau impedance dan lain sebagainya. Dan juga mencatat outputnya. Di sini juga ketika edge-nya naik, nah di sini edge-nya naik, di sini juga naik. Nah, dia akan mencatat di situ. Selanjutnya, oke, sekarang kita masuk ke cara bikin kodenya ya. Pertama kita lihat dulu ada berapa komponen, ada berapa jenis gitu. Nah, ada berapa jenis komponen. Nah, kita lihat dulu di jenis pertama yaitu NOT gate. Nah, NOT gate, satu input dan dua output. Kita buat entity-nya NOT gate for in std logic terus B output std logic, lalu kita N get biar rapi ya. Nah, gitu. Lalu kita buat arsitektur dari NOT gate ini. Itu berarti B not A. Nah, ini buat komponen pertama yang bakal kita gunakan. Selanjutnya kita ambil salah satu aja, yaitu ini NAND gate dengan satu output dan dua input. Kita buat entity NAND gate. Gate is for A dan W is std logic B out C out std logic. Nah, seperti ini ya. Terus kita NAND gate. Lalu kita bikin arsitekturnya. Arsitektur logic of NAND gate is begin NAND gate itu kita tulis outputnya, output C dihasilkan dari A NAND B. Nah, seperti ini ya. Kita langsung logic. Nah, kita udah punya dua komponen.
not get dan non get. Selanjutnya kita buat rangkaian utamanya, entity dari rangkaian utamanya. Di sini ada dua input ya, D dan clock, key dan key bar, atau kita tulis aja key negatif ya, key N biar gak ribet. Kita bikin entity dari D flip flop. Nah, is kita biar gampang ya, port pertama ada D dan CLK jadi input std logic. Terus buat outputnya key dan key N tadi, key N out std logic. Nah, N D flip flop. Nah, selanjutnya setelah kita punya rangkaian utamanya dan komponen-komponennya, kita bikin arsitektur utamanya. Arsitektur struktura of D flip flop, apa ya namanya, ini aja flip flop none. Nah, is kita perlu definisikan komponen-komponennya. Komponen not get is port in I1 berarti in ya, in std logic. Terus I2 O2 ya, O2 out std logic. Nah, seperti ini. Terus kita bikin n komponen. Terus komponen kedua, komponen non get is port I1 I2 input 1 input 2 ini in std logic. Ini O1 ya, bukan O2. 1 out std logic. Komponen. Nah, sesudah kita definisiin komponen-komponennya, kita perlu yang namanya signal. Nah, apa sih itu signal? Signal itu ibaratnya kita ngambil satu kabel yang belum terpasang apapun. Nah, kabel apa sih yang kita perluin di sini? Pertama, kenapa kita butuh kabel itu karena sebuah rangkaian input itu tidak bisa dijadikan sebuah output itu tidak bisa dijadikan input dari rangkaian lain. Nah, kita perlu kabel untuk menyambungkan output yang lain ke rangkaian yang komponen yang lain. Nah, di sini kita punya ini 1, 2, dan 3. Nah, kabel ini sama kabel ini nyambung ya. Nah, kabel ini sama kabel ini nyambung. Kedua ini nih. Berarti kita butuh 3 kabel ya. Cara untuk mendefinisikan sebuah signal itu tinggal kita gini aja. Signal kita perlu namain signalnya W1, W2, W3 aja ya biar gampang. W1, W2 dan W3. Terus std logic. Nah, di sini bebas ya, kalian bisa kayak bikin kondisi
pertamanya kayak gini, atau nggak usah juga gak apa-apa. Nah, kita nggak usah aja lah ya, kita langsung ke kode utamanya. Nah, tadi udah udah disebutin komponen-komponennya. Sekarang kita coba port mapping dulu. Inverter kita sebut aja U1 aja. U1 not get port map. Ini bebas aja sih port map buat A. Kita definisikan A itu ini ya, ke D. Input A di sini sambungkan ke D. Terus outputnya kita bikin apa ya, ini aja lah ya, D negatif lah, DN ini ya, kayak gini lah. Ini sudah U1 sudah selesai. Kita bikin yang NAND ini. Nah, NAND ini dulu ya, yang langsung nyambung ke data dan clock. Input 1 ke data, input 2 ke clock. Nah, yang NAND kedua, input 1 itu masuk ke sini.